Annyeonghaseyo 여러분. Moi입니다. Jadi kali ini saya akan mencoba membedah soal-soal yang ada dalam textbook IPS Topik 2024. Kalau gitu langsung aja kita bahas ke soal yang pertama, yaitu di sini ada nomor 1. 1번. 다음 단어와 관계 있는 곳은 무엇입니까? Ayo kita artikan bareng-bareng ya. Kita cari dulu topik kalimatnya. Nah, ini adalah partikel penanda topik. Jadi kita artikan dari sini dulu. Terus ditarik ke depan. Oke? Got itu artinya hal. 는 yang. Ita ada. 관계 itu kaitannya atau hubungannya boleh ya. Wa dengan atau dan boleh ya. Dano kata daum berikut. Muot artinya apa? Nah, untuk imnika ini tidak diartikan ya. Ini tuh kalimat pertanyaan dalam bahasa nopimal alias tinggi ya. Hal yang ada kaitannya dengan kata berikut tuh apa sih? Nara. Nara itu artinya negara. Berarti kita cari hal yang berkaitan dengan negara tuh apa? Nomor 1, Nepal. Artinya Nepal. Betul? Betul ya, karena Nepal itu adalah sebuah negara. Terus di sini nomor 2 ada namja, artinya laki-laki. Salah ya, karena laki-laki bukan negara. Terus yang ketiga ini ada sorense, artinya 30 tahun. Ya, jadi sein itu satuan umur seseorang gitu. Jadi sein itu lebih formal daripada yang sal. Salah ya, 30 tahun. Nomor 4 di sini ada Hwesawon. Hwesa itu perusahaan, won itu karyawan. Jadi karyawan perusahaan. Oke. Nah, ini juga salah ya. Karena ini tidak ada hubungannya dengan negara. 그래서 정답은 1번입니다. Jadi jawabannya adalah nomor 1. Oke, kita sekarang masuk ke soal berikutnya. Nah, di sini 2번부터 3번까지 berarti soal nomor 2 dan nomor 3 gitu ya. Soalnya sama berarti. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Nah, karena ini nggak ada penanda topiknya, berarti kita langsung artikan dari belakang ke depan ya. 고르다 itu artinya memilih. 십시오 artinya silahkan atau titik-titik lah gitu ya. Jadi silahkan pilih atau pilihlah boleh ya. Silahkan pilih hal yang almata tepat. Tapi di sini sebelum almata ada gajang. Gajang tuh paling. Ya. Oke, di sini real ini munbob yang artinya yang akan. Ya, terus 들어가다 itu dimasukkan ya. Oke, dimasukkan. Ini munbob juga artinya ke. 빈칸 bagian kosong atau kolom kosong ya. Oke, jadi yang titik-titik itu namanya 빈칸. Jadi di sini soalnya adalah silahkan pilih hal yang paling tepat yang akan dimasukkan ke kolom kosong. Ya, ini adalah munbob penanda objek dalam kalimat ini. Berarti kalau dalam kalimat ini tuh si hal ini tuh adalah objek. Jadi kita harus memilih hal gitu ya. Silahkan pilih hal yang paling tepat yang akan dimasukkan ke dalam kolom kosong. Nomor 2, 직업. 직업 artinya pekerjaan. Nah, yang cocok diisi dalam kolom pekerjaan itu apa ya? Nomor 1 di sini 여자. 여자 artinya perempuan. Betul nggak? Salah ya, karena perempuan bukan termasuk pekerjaan. Nomor 2, 25세. 25 tadi apa? Tahun. Jadi artinya 25 tahun. Ini juga salah, karena ya ini tuh umur ya, bukan pekerjaan. Nomor 3, 농부. 농부 artinya petani. Betul? 맞아요? Nah, ini betul, karena ya petani adalah sebuah pekerjaan. Terus nomor 4, 대구시. 대구. Ini nama kota ya, karena di sini si itu adalah satuan untuk nama kota ya. Jadi 대구시 artinya kota Daegu. Ya, di Korea ada kota namanya kota Daegu gitu ya. Nah, ini ya berarti salah. 그래서 정답은 3번입니다. Berarti nomor 3 ya. Terus sekarang ke nomor 3, soal nomor 3 yaitu 국적. 국적 tuh artinya kewarganegaraan. Berarti yang cocok untuk diisikan ke kolom kewarganegaraan tuh apa ya? Nomor 1, opu.
Obu ini artinya nelayan. Betul? Salah ya, karena nelayan adalah pekerjaan. Kedua, namja. Namja artinya laki-laki. Oke, ini juga salah. Nomor ketiga ini ada Vietnam. Nah, ini Vietnam. Betul ya? Karena Vietnam adalah salah satu nama negara. Jadi bisa dimasukkan ke dalam kolom kewarganegaraan ya. Oke, nomor 4 Busansi. Ini juga sama, Si-nya adalah kota. Jadi adalah kota Busan ya. Oke, 그래서 정답은 3번입니다. Nomor 3 gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Oh, ternyata soal nomor 4 dan 5 itu sama ya. Satu soal gitu. 4번부터 5번까지 dari nomor 4 sampai nomor 5 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 걸으십시오. Nah, ini kalau ini artikan dari sini dulu ya. Nah, oke. Ikta artinya membaca. Ya, jadi baca. Ini juga penanda objek jadi tidak diartikan. 글 adalah tulisan. Terus daum berikut atau selanjutnya boleh. Terus nah habis itu dari belakang ke depan lagi. Sipsio ini arti membob ya, artinya silahkan atau titik-titik lah. Gorda memilih, pilih. Ini juga penanda objek. Got hal. Dan artinya yang, ini membob juga. Kata sama. Gua dengan atau dan boleh ya. Neong isi. Jadi katanya baca tulisan berikut. Go-nya ini kita artikan lalu ya. Lalu silahkan pilih hal yang sama dengan isinya. Nomor 4 dulu. 외국인 등록증 ya. 외국인 등록. Ini dibacanya 등록, bukan dengrok. Karena di sini ada aturan pacimnya. Ya, 등록증. Oke, jadi 외국인 등록증 ini tuh bisa diartikan KTP orang asing. Terus di sini 외국인 등록번호. 외국인 tadi kan orang asing. 등록번호, 등록 tuh kan KTP-nya. Jadi 번호 di sini artinya nomor. Ya, jadi 외국인 등록번호 tuh artinya nomor KTP-nya orang asing. Maksudnya nomor KTP-nya atau kalau di kita nick-nya kali ya, nick. Nah, nick-nya segini, ini nomornya. Terus di sini ada 성명. 성명 artinya nama. Namanya di sini Huyen. Nama si ini tuh Huyen ya. Terus di sini ada 국가, negara Vietnam. Negara Huyen tuh dari Vietnam. 체류 자격 artinya status tinggal. Nah, status tinggalnya apa nih si Huyen itu di Korea, yaitu 비전문 취업 9 ya. Jadi pekerjaan non profesional. Nah, ya. Terus di sini 발급일자. 발급일자 itu adalah tanggal terbitnya, tanggal terbit KTP ini. Tanggal terbitnya itu kalau dari Korea tahun dulu ke bulan terus ke tanggal gitu ya, dari yang terbesar ke yang kecil. Kalau di kita kan dari tanggal dulu ke tahun. Tahun 2024 bulan 5 bulan Mei tanggal 10 Mei 2024. Terus di sini ada 서울 출입국 sama 외국인 정장 ya. Berarti artinya itu kepala kantor imigrasi, kepala kantor, nah ini agak panjang ya, imigrasi, 외국인 정장 dan orang asing Seoul ya. Oke, sekarang kita cari yang tepat ya. Nomor 1 Vietnam 사람입니다. Artinya adalah ini adalah saram orang Vietnam. Betul nggak? Betul, karena di sini kewarganegaraannya adalah Vietnam, betul. Nomor 2 생일은 5월 11일입니다. Berarti 생일. Nah, ini topiknya ya. Berarti dari sini dulu. 생일 itu ulang tahun ya. Katanya ulang tahunnya itu, ulang tahun si Huyen ya, adalah, nah, ini bisa diartikan hari ke-10 atau tanggal 10 ya. Jadi adalah tanggal 10 Wol itu bulan. Satuan untuk
bulan berapa gitu ya. Jadi bulan kelima alias bulan Mei. Jadi ulang tahunnya ini tuh adalah tanggal 10 Mei. Betul? Salah. Yang ini tuh bukan ulang tahunnya tapi tanggal terbit KTP-nya ya. Nomor 3, 7월에 외국인 등록증을 받았습니다. Berarti apa? Pata itu mendapat atau menerima. Boleh ya? Menerima 외국인 등록증 berarti KTP orang asing. Menerima KTP orang asing pada bulan 7. Berarti Juli. Katanya dapat KTP-nya ini tuh pada bulan Juli. Betul? Salah. Dapatnya tuh bulan 5 ya. Oke, terus 서울 출입국 외국인 정에서 일합니다. Berarti dari belakang dulu irada artinya bekerja di sini 서울 출입국 외국인 정. Berarti yang ini ya. Di kantor imigrasi dan orang asing Seoul. Salah ya. Ini tuh bukan kerjanya si Huyen, tapi ini tuh adalah tempat membuat KTP orang asingnya gitu ya. 그래서 정답은 1번입니다. Ya, jawaban yang benar adalah nomor 1. Kalau si Huyen itu adalah orang Vietnam. Terus sekarang ke nomor 5. 한국 사람들은 자신보다 나이가 많거나 지위가 높은 사람에게 인사할 때 허리를 굽혀 인사합니다. Dari sini dulu, ini penanda topik berarti saram. Saram itu orang. 들 berarti jamak, berarti orang-orang. Ya, orang-orang Hanguk Korea. Katanya orang-orang Korea tuh. Nah, langsung dari sini ya, erte. Ini mumbop artinya saat atau ketika. Saat insahada. Insahada tuh memberi salam. Saat memberi salam ege kepada saram, kepada orang yang noppa, yang tinggi. Oke, tinggi apanya ya ini? Jiwi. Jiwi itu jabatan atau level ya. Oke. Ini ga penanda subjek ya, jadi nggak diartikan. Gona ini atau mumpop ya. Manta banyak atau banyak apanya ya? Naik. Usianya. Oke, usianya banyak alias tua ya. Gitu. Boda daripada jasin diri sendiri. Oke. Jadi di sini hori를 굽혀 인사하다. Insahada memberi salam yo dengan kupida. Kupida tuh membungkukkan hori pinggang. Jadi seperti ruku ya, ngebau gitu ya. Jadi katanya orang-orang Korea tuh di sini saat memberi salam kepada orang yang tinggi jabatannya atau banyak usianya alias tua daripada diri sendiri itu memberi salamnya dengan membungkukkan pinggang ya, ngebau. 자신보다 어리거나 친한 사람에게는, nah dari sini dulu ini topik 손을 흔들어 인사합니다. Oke, ege kepada orang cinada. Tapi di sini ada niun artinya yang. Cinadanya tuh artinya dekat atau akrab. Dekat gona atau orida. Orida tuh muda ya. Boda daripada jasin diri sendiri. Oke, itu 손을 흔들어 인사합니다. 인사하다 artinya memberi salam dengan apa? 흔들다, melambaikan. Jadi dengan cara melambaikan son, tangan. Ya. Ini penanda objek ya. Ini jadi katanya kepada orang yang dekat atau muda daripada diri sendiri memberi salamnya dengan melambaikan tangan. 공적인 상황에서는 주로 약수를 하며 인사합니다. Berarti dari sini eso di 상황 situasi keadaan boleh 공적인 formal. Pada situasi formal 주로 biasanya aksu를 하며. Oke, di sini insahada memberi salam. Myo ini membawa artinya sambil atau seraya. Memberi salam sambil melakukan
aksuhada. Melakukan apa aksu? Aksu tuh berjabat tangan. Berjabat tangan. Ya. Oke. Jadi katanya pada situasi formal biasanya memberi salam sambil berjabat tangan. 이때 자신보다 나이가 훨씬 많거나 지위가 높은 사람이라면 왼손으로 오른팔을 받치고 악수해야 합니다. berarti 이때 pada saat itu gitu ya. saat itu 자신보다 나이가 훨씬 많거나. Nah, berarti dari sini ya. 이라면, 면nya itu kalau. Ini 문법. jika, kalau boleh. 사람, orang. Kalau orang은 yang 높다, tinggi. Tinggi apanya sih? Jiwi, jabatannya. Atau levelnya. 거나, atau 많다, banyak. Tapi di sini ada 훨씬. 훨씬 itu adalah jauh lebih. Jauh lebih. Berarti 훨씬 많다, jauh lebih banyak. Apanya? Naik. Umurnya. Jadi maksudnya umurnya jauh lebih banyak tuh alias jadi jauh umurnya daripada kita. Itu. 보다 daripada 자신 diri sendiri. Oke. Di sini oke, ini aoheahada artinya harus, ini 문법 artinya harus. aksuhada tadi berjabat tangan. Berjabat tangan. Terus kok dengan atau dan boleh ya, dengan 받치다. 받치다 artinya menopang ya. Dengan menopang. Menopang apa? 오른팔. 오른 kanan. 팔 lengan, berarti lengan kanan. Nah, ini objek. Menopang lengan kanan 으로 menggunakan atau dengan menggunakan 왼손. 손 itu tangan, 왼 itu kiri. Tangan kiri. Jadi untuk kalimat ini tuh oke. Saat itu kalau orang yang jabatannya tinggi atau usianya jauh lebih banyak atau jauh lebih tua daripada diri sendiri itu harus berjabat tangan dengan menopang lengan kanan menggunakan tangan kiri. Jadi seperti ini. Gitu ya. Kita cari yang tepat ya. Nomor 1, 친한 친구에게는 허리를 굽혀 인사해야 합니다. Berarti dari sini dulu, ini topik. 에게, kepada 친구, teman, kepada teman, niatnya yang, kepada teman yang dekat, kepada teman yang dekat. Aoheahada harus, 인사하다 memberi salam, harus memberi salam, 굽혀 dengan 굽히다 membungkukan hori, pinggang. Jadi katanya di sini kepada teman yang dekat harus memberi salam dengan membungkukan pinggang. Salah ya? Nah, karena di sini 친한 사람에게는 itu 손을 흔들다, melambaikan tangan ya. Nomor 2, 공적인 상황에서 인사할 때는 주로 손을 흔든다. Dari sini dulu. Berarti saat atau ketika, saat 인사하다 memberi salam. Saat memberi salam, di 상황 situasi 공적인 formal ya. 주로 biasanya 손을 흔든다. 손을 흔든다 itu melambaikan son, tangan. Betul gak? Jadi katanya saat memberi salam di situasi formal biasanya melambaikan tangan. Salah ya. Karena di sini tulisannya aksuhada, berjabat tangan. Nomor 3, 자신보다 나이가 많은 사람과는 악수를 하지 않습니다. Berarti dari sini dulu. Gua dengan salam orang yang 많다 banyak, naik usianya alias tua gitu ya. 보다 daripada, 자신 diri sendiri itu jianta tidak, ini 문법 artinya tidak. aksuhada tidak berjabat tangan. Jadi katanya di sini dengan orang yang usianya tua atau dengan orang tua ya, daripada diri sendiri itu tidak berjabat tangan. Betul?
Salah. Bisa pakai berjabat tangan, tapi ini tidak. Berarti salah. Harusnya iya gitu ya. Nomor 4, 지위가 높은 사람과 악수할 때는 왼손으로 오른팔을 받칩니다. berarti apa? Dari sini dulu, ini topik ya. Berarti saat aksuhada tuh berjabat tangan. Saat berjabat tangan, gua dengan dengan orang yang nopta tinggi apanya? Jiwi. Jabatannya atau levelnya itu katanya patcida menopang orenpal, lengan kanan. Ero menggunakan benson, tangan kiri. Nah, jadi katanya saat berjabat tangan dengan orang yang jabatannya tinggi, itu menopang lengan kanan menggunakan tangan kiri, seperti ini. Betul? Betul. Yang ini, nah, betul ya, yang ini tuh. Oke, 그래서 정답은 4번입니다. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 4. Oke teman-teman, akhirnya berarti untuk membedah soal bagian ilki atau membaca di bab 1 IPS Topik 2024 telah selesai. Oke teman-teman, kalau misalkan ada kritik dan saran mengenai video pembahasan saya, boleh nanti di komentar ya. Kalau gitu, 안녕히 계세요 여러분. 다음 또 봐요.